Hai anak-anak, selamat pagi semuanya. Pak Dias mulai pembelajaran hari ini dari tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku, pembelajaran 1. Nah, coba amati gambar berikut ini. Setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Di gambar berikut ini kalian bisa melihat ada yang menjadi dokter, arsitek, polisi, bahkan menjadi astronot. Kalau anak-anak ingin menjadi apa ya saat besar nanti? Apapun pilihan kalian harus bisa memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar ya. Nah anak-anak coba amati gambar tersebut. Ada seorang guru yang sedang mengajar anak berkebutuhan khusus. Pekerjaan guru anak-anak merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa karena harus memiliki keahlian khusus. Berikut ada sebuah bacaan tentang kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Anak-anak bisa membaca secara mandiri ya dan menjawab soal sesuai dengan isi teks bacaan tersebut. Nah anak-anak, selanjutnya coba kamu perhatikan puisi berjudul Cita-Citaku. Yuk kita sama-sama identifikasi ciri-ciri dan makna puisi tersebut. Cita-citaku, karya M. Ridwan Hafiz. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Bisa kalian lihat, puisi tersebut terdiri dari satu rangkaian penuh. Artinya satu bait saja terdiri dari 8 baris. Berbeda dengan subtema sebelumnya yang terdiri dari bait-bait. Biasanya satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, puisi Cita-Citaku karya M. Ridwan Hafiz tersebut bercerita tentang cita-cita sang penulis atau tokoh aku untuk menjadi dokter karena dapat menyembuhkan orang yang sakit. Namun harus belajar sungguh-sungguh ya agar bisa mencapai impian menjadi dokter sehingga bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Nah anak-anak, coba amati gambar berikut ini. Ada seorang dokter hewan memeriksa seekor hewan yang sakit. Untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu saja kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Tahukah kamu anak-anak, tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi 2 anak-anak, sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna punya bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahapan hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Nah, Pak Dias akan memberikan contoh beberapa daur hidup hewan. Simak baik-baik ya anak-anak. Yang pertama ada daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya berudu memiliki ingsan, alat pernapasan untuk bernafas di dalam air seperti pada ikan. 3 minggu kemudian ingsan pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernafas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Selain itu ada daur hidup kecoa anak-anak. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda.
Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Kemudian ada daur hidup capung anak-anak. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Kemudian ada nyamuk. Nyamuk termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanan dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Kemudian ada daur hidup kupu-kupu anak-anak. Kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Setelah itu beberapa minggu kemudian telur kupu-kupu menetas mengeluarkan larva atau ulat. Nah, larva tersebut kemudian berubah menjadi pupa atau kepompong. Kemudian kepompong akan menetap menjadi berubah tersebut beberapa minggu kemudian akan menetas menjadi kupu-kupu. Kemudian ada daur hidup belalang anak-anak. Belalang dewasa yang siap bertelur kemudian menetaskan telurnya menjadi nimfa yang tak bersayap, artinya belalang yang masih kecil. Kemudian perubahannya menjadi nimfa yang bersayap atau belalang yang sudah dewasa. Nah, itulah contoh-contoh dari daur hidup beberapa hewan. Kalian bisa mencari sumber lainnya anak-anak. Nah, sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Pak Dias minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.